Tapi ketika dia paham apa yang dibaca, Mm-mm. itu pasti udah hal yang berbeda. Beda ya. Oke. Inna sholati Mm-mm. wa nusuki wa mayaya wa Mm. mamati. Misalkan itu doa Iya, iftitah iya. yang dia baca, Mm-mm. misalkan kan itu. Sungguhnya sholatku, Iya. ibadahku, matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Pada konteks seperti itu, apa berani kita main-main lagi nih waktu sholat itu? Oh, nggak berani bang, nangis pun bisa tuh. Nah, karena kita nggak paham, banyak orang yang nggak paham dalam ungkapan sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, Bang Budi kembali hadir bersama kita untuk ngobrol tentang, biasanya sih ada yang kalau di kolom komentar tuh nanya, diangkat sama Bang Budi nih, kita bahas di sini. Untuk itu langsung saja kita sapa Bang Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan Bang, ya kan. Nah tapi Lanjut. agak lain lah kali ini, jeda Lain sedikit lagi. dari pembahasan ruh, boleh lah ya. Ya, Nanya yang lain gitu ya. ada yang nanya gitu. Ada yang nanya gitu. Jadi konsekuensi apa ya, nyemplung di buat konten dakwah itu langsung image-nya ustadz. Nah kan gitu kan, image-nya orang yang dekat dengan agama, karena memang ya dekat dengan narasumber-narasumber yang paham agama, jadi kita cipratan ini. Nah gitu. Ujungnya imbasnya gitu tadi. Image-nya jadi awak seolah-olah paham agama juga. Jadi kalau kawan-kawan saya tanyakanlah gitu. Oh tulis di kolom komentar aja, kenapa sih, udah tanyakan aja lah langsung gitu. Boleh lah pertanyaan itu diangkat Bang ya? Ya boleh lah. Oke. Nanyanya gini, ini udah bicara kemarin tuh, bicara ruh, bicara segala macam. Nah dia nanya gini, sebelum jauh kali ke sana katanya, aku menjadi pertanyaan sampai sekarang gitu, kita kan wajib untuk sholat gitu kan. Tapi pas sholat itu belum bisa khusyuk dalam sholat itu. Nah gitu, gimana caranya biar bisa khusyuk dalam sholat? Nah gitu, dalam hatiku gini, aku pun juga gitunya. Gitu dia. Jadi sekalian aja lah nanya untukku juga, aku pikir gitu. Oh Bang Budi ini cocoknya nih, kalau Pak Semangat kan dia penyakit kolbu. Ya mungkin ada hubungan juga nanti, apa karena kolbu berpenyakit kan gitu kan, apa mainnya juga di kolbu. Ya mungkin sekalian lah mewakili, karena pasti banyak nih yang mau apa namanya, mau tahu juga ini gitu. Karena nggak banyak juga yang sholatnya kusuk-kusuknya nih. Kalau boleh jujur ya kan. Lanjut Bang, langsung dijawab aja. Khusyuk dalam sholat ya. Ya. Apa istilah yang sering ada di masyarakat itu, justru yang dipertanyakan itu bagaimana sholat khusyuk gitu ya. Walaupun istilah sholat khusyuk ini sebenarnya nggak ada pula sholat khusyuk kan gitu kan, yang ada ya zuhur kan. Oh gitu kan. Ya pula lah. Maksudnya sholat zuhur dengan khusyuk misalnya gitu dia. Ya. Tentu pembahasannya gini, panjang ini sebenarnya kalau itu pertanyaannya. Satu, kita harus memahami kata sholat dulu, apa yang dimaksud dengan sholat kan gitu kan. Tapi tadi kalau saya sepintas saya pahami dari pertanyaannya itu lebih ke arah khusyuknya ya. Khusyuknya. Artinya kan dia bagaimana cara supaya dia bisa khusyuk waktu sholat. Nah, sekarang kita maknai dulu lah kata khusyuk itu. Khusyuk ya. Nah, oh berarti ada apa ya, tahapan-tahapan untuk memahami itu gitu Bang? Ya pastilah, yang dikatakan khusyuk itu apa sih sebenarnya? Termasuk sholat juga lah ya. Ya ini kan iyalah. khusyuk babnya sholat. Berarti harus paham dulu sholatnya itu apa kan gitu kan. Nah itu tahap-tahapannya. Makanya ketika kita bicara nanti khusyuk dalam sholatnya itu apa? Jangan-jangan awak belum paham nih sholat itu apa kan gitu kan. Itu. Sementara kata sholat itu sendiri nanti kalau kita mau bahas ya lumayan banyak itu ayatnya kan. Minimal ada 90 berapa itu ya, 90 ayat ya. Iya. Kurang lebih ya 90 ayat. Baru kita paham tentang sholat. Yang dimaksud sholat itu apa gitu. Betul. Nah, tapi ini kan karena dia lebih dominan ke khusyuk tadi ya. Kita maknai dulu kata khusyuk itu apa. Kita ambil contoh lah dulu satu ayat di surah berapa dia. Udah ngomong ayat langsung buka aja nih. Al-Hadid ya, Al-Hadid. Nah, surah 57. Al-Hadid ayat 16 itu ya kalau nggak salah. 16. Oke. Situ ada kata khusyuk itu kalau nggak salah. Coba baca dulu. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Betul ada kata khusyuk ya. Ada? Cuman bukan Tahsya'a. untuk sholat ya. Ya, betul. Itu dia. Zikir. Kenapa kita angkat ayat ini gitu. Kita mau memaknai kata khusyuk walaupun secara detail ayat itu tidak menjelaskan apa itu khusyuk. Tapi minimal ada kata khusyuknya lah. Ayat itu kan dimulai dari sebuah pertanyaan itu. Alam yakni lilladzina amanu. Yang ditanyakan adalah orang-orang yang amanu tentunya. Yang udah beriman. Kan gitu kan. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini nuzul di, kalau nggak salah, kalau nggak keliru itu di 3 atau 9 Hijriah itu ya. Udah di Madinah ini. Dalam kondisi suasana Rasul itu udah di Madinah. Hijrah ya. Udah hijrah pada saat itu. Makanya seruannya ke ya ayyuhalladzina amanu. Betul. Nah, kalau kita mau introspeksi sampai batas kata amanu itu saja. Ini kan sebenarnya sebuah pertanyaan yang sebenarnya menggugah siapapun yang hari ini mengaku dirinya aman. Seberapa banyak pertanyaan Allah yang sudah kita ketahui yang belum kita pernah respon sama sekali. Alam ini ya. Ya apapun pertanyaan Allah termasuk dalam kajian kemarin kita. Kan sebuah pertanyaan. Apa sama orang yang sudah mendapat nur ya dengan orang yang julumat. Dengan orang yang julumat kan gitu. Ini juga pertanyaan. Yang butuh respon memang. Yang sebenarnya butuh respon dari kita. Alam yakni lilladzina amanu. Apa belum tiba buat kalian-kalian yang ngaku hari ini sudah beriman? Anta sa'aqulubuhum li zikrillah. Untuk kusuk kolbu kalian itu zikir ke Allah. Walaupun di situ. Karena satu di antara makna sholat itu zikrun. Iya. Kan gitu kan? Kan ada sering Ustaz nyampaikan itu. Khusyuk itu apa sebenarnya? Saya lemparkanlah dulu ke Hakim. Kata khusyuk itu apa menurut Hakim? Pahami. Khusyuk itu fokus kayaknya. Fokus. Nah, apalagi babnya sholat, fokus dia. Gitu. Nah itu udah betul, kenapa nggak dijawab aja langsung sama orang yang bertanya tadi? Dia nanya gimana caranya untuk kayak gitu. Berarti belum bisa fokus dia. Jadi kalau kita bicara khusyuk, ini kan banyak beredar di luar sana bahwa yang dikatakan khusyuk ketika orang sholat itu seakan-akan nggak dengar apa-apa, nggak terasa apa-apa, kan gitu kan. Ini kan makna khusyuk yang keliru sebenarnya. Kenapa saya katakan keliru? Mana ada orang sholat hari ini ketika dengar klakson, ketika dengar musik, ketika dengar anak nangis, ketika dengar entah apa, piring pecah gitu, segala macam, nggak dengar. Nggak mungkin itu. Iya betul. Nggak mungkin. Kecuali budak ya. Kecuali budak dia. Hanya saja karena dia fokus. Ini kata sholat kita maknai komunikasi aja lah dulu ya, yang sangat mendasar ini. Komunikasi ke Allah lah kita katakan ya. Komunikasi makhluk secara vertikal kepada Allah. Betul. Nah, kalau tadi dimaknai dengan kata fokus, ketika seseorang sedang berkomunikasi antara kita sebagai abdi, kita sebagai makhluk kepada Al-Khaliq. Kalau kita fokus, bisa nggak kita terpengaruh dengan luar, dengan keadaan-keadaan di luar? Dapat poinnya. Bukan tentang nggak dengar apa yang di luar, tapi kita nggak terpengaruh gitu. Dengar ya dengar gitu, tapi nggak terpengaruh gitu kan. Apalagi sedang berkomunikasi dengan Allah. Saya contohkan aja yang sangat ringan hari ini sedang kita komunikasi ini. Apa nggak dengar ini orang-orang di luar kita ini? Ini banyak lewat, kendaraan lewat, orangnya segala macam. Karena kita sedang fokus. Makna lain dari kata kusuk itu kalau kita terjemahkan. Fokus, sedang konsentrasi, kita bicara. Kita pedulikan itu? Enggak. Bahkan kita nggak terganggu dengan itu. Betul. Itu sebenarnya kusuk. Salah kaprah berarti ya. Itu dia. Jadi kalau bagaimana cara kusuk, tentu bahasa yang digunakan karena dia sedang sholat, tentu bahasa yang dia sedang gunakan dia harus paham dong. Oke. Kalau kita sedang berkomunikasi, berarti kan kita harus paham dulu apa yang kita komunikasikan. Apa yang kita sedang omongkan. Include ke dalam topik pembahasan. Iya. Kira-kira gitu ya? Iya. Ya contoh kita ini, andai kata Hakim dengan bahasa Inggris, saya dengan bahasa Indonesia. Saya nggak paham dengan bahasa Inggris. Nyambung nggak kita ini? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ujungnya denger yang di luar-luar ini jadi terganggu kita. Hari ini yang terjadi banyak di
kita-kitanya hari ini juga ya seperti itulah. Problemanya itu di situ. Bahasa yang kita gunakan dalam sholat itu kan bahasa yang diajarkan oleh Rasul. Iya, Yang semua orang hari ini belum tentu paham. Hanya sekedar hafalan. Nah ketika dia sudah hafal, dia udah gitu aja dia baca. Secara sistematis sudah baca aja. mengandalkan hafalan. Mengandalkan hafalan. Makanya segala sesuatu masih bisa masuk kemari. Tapi ketika dia paham apa yang dibaca, itu pasti udah hal yang berbeda. Beda ya. Oke. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Misalkan itu doa iftitah yang dia baca, misalkan kan gitu. Sungguhnya sholatku, ibadahku, kan gitu. Ta'ala, matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Pada konteks seperti itu, apa berani kita main-main lagi nih waktu sholat itu? Oh, nggak berani bang, nangis pun bisa tuh. Nah, karena kita nggak paham, banyak orang yang nggak paham dalam ungkapan sholat itu. Ya, inna sholati wa nusuki wa mayaya, bisa ngantuk pun kadang-kadang. So hafal ya, cuma mengandalkan hafalan Jadi aja. kalaupun tip lah, bagaimana seorang itu bisa khusyuk dalam sholat. Satu yang sangat mendasar, dia harus paham dengan apa yang diomongin dia. Apa yang sedang diucapkan dia. Paham yang dibaca itu ya. Iya. Walaupun mungkin nggak secara apa ya, secara setiap katanya hafal, minimal tahu arahnya kemana yang dia baca. Kira-kira gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat ini, yang disebut Allah kusuknya kemana itu? Oh, kolbu. Kolbu kusuknya. Oh iya, kulubuhum li zikrillah, kolbunya. Sejauh mana hari ini ketika kita sholat, kolbu kita itu justru yang kusuk ke Allah itu. Nah, saat itu beranjak dari kolbu, Kim, ini udah nggak fungsi ini semua ini. Udah ke Allah terus ini. Nah ini sebenarnya kalau mau lebih tahapan lebih agak mendalam, bukan hanya di lisan, kolbu justru yang bermain. Oh, justru pada peran pentingnya di kolbu itu. Ya iyalah. Bukan di berini gini. Kalau bibir kan masih bisa bermain akal dan seterusnya. Ketika dari kolbu, akal pun nggak akan pengaruh. Oke, dapat banyak lagi. Atau sisi gini juga bang, apa ya? Kalau emang lah kolbu itu punya peran penting dalam khusyuknya, kita bilanglah dalam bab sholat lah, kita ambil case-nya ya. Kolbu itu yang punya peran penting, maka wajar sih ada apa ya? Ada keringanan dalam bab sholat itu dalam hal gerakan. Iya. Kan gitu kan? Iya betul. Dimaklumi. Ketika kau sakit silahkan. Kan gitu kan? Sambil duduk. Gitu. Sambil berbaring. Artinya kan gitu apa? Kan? Berarti tekanan sholat itu bukan digerakkan aja. Ya kita mungkin ada sebagian yang mengikuti harus sesuai dengan ya silakan kan ada hadisnya silakan aja. Tapi bukan itu poin utamanya gitu bang ya. Iya betul. Justru kolbu yang punya peran penting di sini. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia paham kalau dia itu sedang berkomunikasi dengan Allah sehingga dia nggak terpengaruh dengan apa yang ada di sekelilingnya gitu. Sholat apa? Tetangga hidupi musik ya kan. Lancar bacaan, tapi kaki gini-gini deh, tangan gini-gini kan, kepala nggak sadar gini-gini juga, itu kan terpengaruh betul kan bang? Terpengaruh. Kolbunya nggak main. Kolbunya nggak main. Kemudian apapun yang diungkap, jangankan kolbu kadang-kadang, apa yang diomongnya aja dia belum sadar itu apa. Lupa bacaannya. Ya sampai kayak gitu, karena terhanyut sama ini luar sana. Ya bisa jadi gitu. Ya kan? Nah kalau cerita cara ya, jadi khusyuk itu kita maknai yang sangat sederhana, yang sangat alami itu ya fokus, konsentrasi kita. Tentu yang dikatakan fokus, konsentrasi itu beranjak dari sesuatu hal yang kita omongin itu kita paham betul. Paham ya. Kita include di dalam itu gitu. Dan itu apalagi kita beranjak dari kolbu kita. Kolbu itu kan wadah iman. Apa sesuatu hal yang sudah kita imani. Itulah yang kita komunikasikan dengan Allah tadi itu. Jadi nggak ada ruang lagi untuk yang lain-lain gitu. Ya betul. Yang tiba-tiba ingat jemuran lah, tiba-tiba ingat handphone taruh mana, kunci taruh mana, nggak sempet tuh bang ya? Iya. Karena kolbunya betul-betul fokus dia, khusyuk. Lanjutin dulu ayatnya. Oke, siap. Wa ma nazala minal haq. Kolbu untuk zikir ke Allah, kan gitu kan? Li zikrillah. Kan tadi udah beranjak dari kolbu. Benar.
Di ayat itu Allah gandengkan dengan wama nazala minal haq. Ya. Apa yang telah dinujulkan dari al-haq. Al-haq. Ya. Itu apa itu maksudnya? Udah pernah kita bahas kayaknya. Al-haq Quran. Quran Iya. tentunya. Yang pembenar itu Kebenaran. wahyu dari Allah. Itulah yang kalau kita pembahasan dari ruh Quran itulah. Ya, betul. Jadi seyogyanya ketika orang berkomunikasi dengan Allah, ya dengan wahyu dia juga lah. Makanya digandingkan dengan al-haq itu tadi. Ya. Jadi dengan ayat-ayat Allah yang sudah kita pahami itu tadi sebenarnya. Itulah jadi bahan komunikasi. Itulah yang jadi komunikasi sebenarnya dengan Allah itu. Iya, betul. Nah, makanya lah hari ini kalau cerita hari ini ada 2 poin yang kita ambil di situ. Satu, kolbunya kusuk dengan zikir, tentu tidak akan mungkin bisa kusuk ketika kita nggak memahami wahyu al-haq itu sendiri. Ya, kalau dikatakan sholat itu komunikasi dengan Allah, kita mau komunikasi kan mau bahas apa, tentang apa kan gitu kan? Iya. Ya ini dibahas al-haq tadi. Iya. Apa yang kita zikirkan hari ini, misalkan di dalam kolbu kita itu, kan bagaimana ngingat Allah sih sebenarnya? Kan segala sesuatu yang Allah sudah jabarkan melalui kitab ini, kan gitu kan? Iya. Itulah yang mau kita komunikasikan sebenarnya. Lanjutan ayatnya coba perhatikan. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan kalian kayak orang-orang ahlul kitab. Apalagi lanjutan ayatnya? Min qablu. Yang dulu itu. Fatola alaihimul amadu fakosat qulubuhum. Karena rentan waktu, ada jarak waktu yang panjang itu tadi. Kolbunya jadi kosat. Wa katsirum minhum fasikun. Ya. Kalau nggak salah itu ayat. Ya, lanjutannya ya. Nah, kalau cerita hari ini, tadi kan kusuk tadi. Kalau kita hari ini belum fokus kepada kitabullah, kita ambil aja poinnya ke kitabullah. Karena kita nggak bisa zikir ke Allah kalau nggak melalui kitabullah itu sendiri. Kalau nggak dari wahyu Allah itu sendiri. Kan gitu kan. Ya. Allah contohkan aja langsung. Jangan kayak orang-orang ahlul kitab itu loh. Kalau itu kan di zaman Rasul dulu ahlul kitab. Nah di zaman kita hari ini siapa ahlul kitabnya? Ya kita juga gitu. Orang tua kita, orang terdahulu. Iya. Jangan ngikuti kayak mereka gitu loh. Kita bukan mempersoalkan apa yang mereka lakukan. Tapi jangan ikuti hal-hal yang tidak baik dari mereka itu. Yang tadi kalau kita mau tarik ke dalam sholat tadi. Yang sebagaimana yang mereka lakukan gitu loh. Yang hanya sekedar bacaan, yang hanya sekedar beranjak dari hafalan. Jangan kayak gitu. Jadi nggak usah tarik jauh-jauh. Kalaupun kita tarik ke diri kita, jangan kayak dulu-dulu lagi lah ente itu. Ketika melakukan sholat, ketika kalian zikir, yuk mulai beranjak dari kolbu gitu. Supaya engkau konsentrasi, dengan fokus gitu. Kalaupun hari ini kita belum bisa mempelajari Quran, yuk beranjak belajar Quran lagi gitu. Supaya kita bisa fokus ke Qurannya dulu. Karena dari situ kita bisa paham nanti apapun. Gitu. Karena kalau kita terus-teruskan melakukan, ya sudah begitu-begitu saja kata Allah. Kolbu bakal kosat. Itu yang sering diangkat oleh Ustadz Supangat itu ya. Penyakit kolbu. Ini satu diantara penyakit kolbu. Kolbu kosat. Kosat itu kalau kita terjemahkan secara gampangnya bahasa kita. Macam keset. Kolbu itu kan suci ya, bersih. Ya kalau kolbu kosat itu kolbu keras itu. Diartikan kolbu keras. Kaku. Makna lain kalau kita bahasa keset. Tahu keset? Hakim? Jelek lah pokoknya. Ya keset kaki itu, ya udah entah macam mana kotoran di situ gitu. Jangan seperti itu akhirnya kita gitu. Nah, wa katsirum minhum fasikun. Ini yang nggak banyak diketahui oleh orang. Dan kebanyakan orang nggak mengetahui ini gitu. Dan mereka terus-terusan berbuat fasik. Fasik kan udah tahu kan? Iya, betul. Fasik itu terus melakukan sebuah kesalahan-kesalahan gitu. Tanpa ada upaya memperbaikinya. Padahal dia tahu itu salah. Iya, betul. Tapi upaya memperbaiki nggak ada. Fasik tuh ya. Itu fasik.
Kita Oke. masuk. Kita kan nggak mau golongan fasik. Nggak mau lah. Ya oke, kita udah tahu hari ini sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita nggak memvonis orang-orang di luar sana salah melakukan sholatnya. Karena kita pribadi juga pernah melakukan hal yang Betul, sama. betul. Tapi kita coba yuk perbaiki. Kita lebih fokus. Kalau tadi cara bagaimana fokus, tentu yang pertama kau harus paham dulu dengan apa yang kau katakan. Iya. Kalau mau lebih jauh lagi, ya kau harus tahu dulu yang dikatakan sholat itu apa. Betul. Beranjak dari kolbu harusnya. Mm-mm. Kan gitu kan. Oh, belum bisa juga, yuk pelajari Quran. Iya. Gitu kan. Iya. Saya pikir itu kesimpulannya. Wah. Jadi kalau bilang cara-cara tahap-tahapan, ya belajar memang kuncinya. Nggak gujuk-gujuk bisa fokus bang. Ya nggak mungkin bisa ya. lah. Hari ini kalau kita pun mau contohkan, orang kenapa bisa fokus, bisa konsentrasi ketika main game ya, anak-anak muda sekarang. Iya. Kenapa? Karena dia include di dalam itu kan. Betul. Nah coba kita include hari ini di dalam sholat kita itu. Iya. Yuk kita include. Kalau kita belum bisa di situ, yuk kita belajar Quran. Karena Iya. sesuatu hal yang hari ini kita ucapkan itu kan tuntunan dari Rasul. Betul. Yang hari ini baru sekedar hafalan. Yuk coba pelajari apa-apa aja sih yang kita omongin. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Itu mungkin nggak tahu artinya. Rabbana walakal ham. Iya. Kan banyak-banyak itu kan. Betul, betul. Subhana rabbiyal azim. Kan gitu kan. Banyak betul. Sementara itu hanya sekedar hafalan yang kita belajar waktu SD Iya. dulu. Iya, Ya betul. udah Sepele itu cuma salah. tadi. Nggak salah, tapi yuk perbaiki terus supaya kita bisa fokus nantinya. Kalau kita udah tahu, saya cukup yakin hal-hal yang di luar itu nggak akan mempengaruhi ketika kita sedang berdialog Iya. dengan alkoholik tadi. Ujungnya bisa khusyuk dalam sholat tadi. Itu. Jadi makna khusyuk, fokus, Hmm. konsentrasi. Itu sementara lah dulu ya. Itu dulu ya. Secara ringan gitulah kita ambil. Oke. Setidaknya satu kiat, satu tahapan terjawab gitu. Mm-mm. Untuk bisa fokus tuh begini caranya. Nah gitu. Jadi untuk yang mau fokus sholat, ini wajib nonton video ini. Jangan di skip biar ilmunya nggak lompat-lompat. Nah, Ya, kalau mau pembahasan lebih dalam bagaimana cara supaya khusyuk dalam sholat, tentu sholatnya kita paham. Iya, dulu boleh, siapa hari boleh. ini yang sholat kan gitu Iya, kan. betul. Apa itu sholat? Apa Kenapa itu harus sholat? Nah kenapa gitu ya. harus sholat? Nah itu kita pahami dulu. Iya, oke, siap. Untuk video ini, untuk pertanyaan ini, ya saya rasa untuk level orang awam ya ini terjawab. Wah gitu, kembali lagi terjawab. Al-Quran adalah solusi lah pokoknya. Oke, terima kasih untuk obrolannya bang. Ya, Untuk jawabannya itu ya, untuk yang nanya ya itu udah dijawab langsung Bang Budi. Untuk berikutnya yang mau nanya juga silakan di kolom komentar ya bang ya. Biar insya Allah nanti kita angkat di video berikutnya, kita jawab di situ. Itu saja, insya Allah ketemu lagi bang. Kita kembali mungkin bahas tentang ruh lagi lah ya. Ya ini agak lain memang, tapi nanti kita bahas lagi tentang ruh. Itu saja Iwan Al-Hafidin video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Binasri minallah wa taqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.